Selamat pagi menjelang siang yang mulia. Memperbaiki yang tadi kayaknya. Envoy. Yang mulia, kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait Pilkada Kota Batam mewakili prinsipal paslon nomor 2 Amsakar Ahmad dan Li Klaudia Chandra. Alurnya sebagaimana dilihat di slide selanjutnya, ada eksepsi 2, ada dalam pokok perkara kami memberikan keterangan umum maupun tanggapan atas dalil-dalil pemohon dan ditutup dengan petitum. Izin kami mulai dengan eksepsi yang mulia. Sebagaimana sudah disampaikan juga, memang tidak memenuhi ambang batas dari jumlah penduduk lebih dari hampir 1,2, selisihnya mestinya 0,5%, tetapi ini selisihnya 32,01%. Suara sahnya 421.000, selisihnya 134.887. Karena itu pemohon tidak punya legal standing. Alasan yang diajukan tentu bisa diduga adalah TSM menggunakan beberapa putusan MK di halaman 12, putusan yang terkait nomor 84 ini jumlah DPT melebihi jumlah penduduk, putusan 132 dan 145 tentang syarat calon, putusan 39 dan seterusnya sampai putusan 21 itu yang terkait dengan konstitusionalitas. Tetapi kami cermati kondisi-kondisi tersebut sebenarnya tidak terjadi dan tidak dapat digunakan untuk kondisi di pemilik Kota Batam. Yang mulia, kami juga ingin menegaskan bahwa TSM itu ada di halaman 11 perbaikan permohonan yang tadi disoal oleh termohon. Kami membaca putusan satu-satunya diskualifikasi di Kota Waringin Barat, putusan 45, yang pada dasarnya memberikan syarat yang sangat ketat, yaitu TSM didahului dengan adanya persiapan dan perencanaan pelanggaran sejak awal, tersusun dari tingkat paling atas sampai dengan tingkat RT, terjadi di seluruh kecamatan sekabupaten kota dan berdampak hasil secara menyeluruh. Karenanya kami menolak argumentasi TSM itu. Argumentasi TSM juga, kami juga menyoal tentang permohonan yang bertentangan, tadi sedikit disampaikan di slide 9 yang mulia. Di kutipan posita halaman 16 perbaikan permohonan dikatakan pelanggaran atau kecurangan-kecurangan TSM itu di seluruh wilayah Kota Batam. Tapi kemudian di halaman 17-nya itu dikatakan terjadi di hampir setiap wilayah Kota Batam. Jadi permohonan sendiri tidak cermat dan justru saling bertentangan. Slide selanjutnya, slide 10 yang mulia, permohonan tidak jelas karena diakui sendiri dilakukan secara random. Bagaimana Anda membuktikan terstruktur sistematis masif tapi secara random? Di halaman 17 itu dikatakan, yang kami garis bawahi dengan warna merah, dalam permohonan ini pemohon akan menyampaikan kecurangan-kecurangan pelanggaran-pelanggaran tersebut secara random. Kemudian di list 12 kecamatan. Apalagi yang mulia, hasil inzage kami di tanggal 17 Januari, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan terdapat pelanggaran TSM, serta pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, dan terutama untuk memenuhi syarat masif minimal 50% kecamatan, dari 12 kecamatan itu nanti akan kami jelaskan secara rinci yang mulia, tidak terbukti. Keterangan umum kami di halaman slide 12, Bawaslu pada dasarnya telah memberikan penilaian terhadap dugaan-dugaan ini. Jadi secara dalil pemohonan yang ada 9 laporan yang mulia, nanti kami jelaskan. Dalil pemohon yang termuat dalam laporan-laporan Bawaslu dan yang kemudian direpetisi dalam permohonan akuo sesungguhnya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kota Batam. Ada 8 di slide selanjutnya, 13 yang kemudian dihentikan laporannya, hanya 1 yang kemudian diteruskan, yaitu yang terkait dengan dugaan ketidaknetralan. Kami garis bawahi itu pun masih merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan. Jadi 9 laporan sudah diperiksa oleh Bawaslu. Kami ingin tegaskan yang mulia bahwa unsur TSM sebagaimana diatur dalam putusan MK 45 tadi maupun pasal 4 ayat 2 dan pasal 15 ayat
ayat 3 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020, apa itu terstruktur, apa itu sistematis, apa itu masif, sebenarnya tidak diuraikan dan dipenuhi oleh dalil-dalil atau posita dari pemohon. Yang mulia, kami ingin menanggapi pihak dalil-dalil dari pemohon satu persatu. Tuduhan pemanfaatan jabatan ASN ini sudah dilaporkan, memang ditindaklanjuti, tetapi lagi-lagi tadi hanya masih merupakan dugaan. Yang mulia, ini kalaupun benar hanya terjadi di Sungai Lurah, dilakukan oleh Lurah Sungai Pelungut. Itu pun satu kelurahan, tidak jelas bagaimana detail kejadiannya. Tuduhan pemanfaatan jabatan ASN yang mulia, ini sudah dilaporkan di Kecamatan Batu Ampar, dihentikan oleh Bawaslu. Kejadiannya itu adalah foto yang dipotret pada tanggal 14 Agustus 2024. Artinya sebelum penetapan calon, kita sama-sama paham. Kemudian juga ini pun kalau mau dikatakan sebagai pelanggaran TSM hanya di satu daerah. Selanjutnya slide 19, tuduhan pemanfaatan jabatan ASN. Dugaan tadi yang Polsek yang mulia sudah dijelaskan dan kami tidak ingin mengulang, dianggap dibacakan saja karena relatif sama jawaban kami. Yang selanjutnya yang mulia, slide 20, tuduhan adanya bantuan sembako yang dilakukan oleh Imam Setiawan. Ini sudah ada berita acaranya di bukti PT 24 yang mulia, tidak terkait dengan pihak terkait. Dan kemudian juga sudah dilaporkan dan dihentikan oleh Bawaslu. Selanjutnya slide 21 yang mulia, terkait dengan tuduhan masifnya politik uang. Jadi kata-kata masif ini ada dalam permohonan itu sendiri, yang tentunya membawa konsekuensi harus dibuktikan. Halaman 21 dan 22, tetapi pada saat bicara masif, kemudian dalilnya hanya bicara 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batam dan Kecamatan Batu Aji serta 1 kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Pelungut. 4 laporan yang diajukan semua dihentikan, tapi titik tekan kami adalah bicara masif harusnya 6 kecamatan dari 12, tapi dalil mereka sendiri hanya 2 kecamatan. Yang mulia, di slide 22, tuduhan pemanfaatan fasilitas terkait dengan pesta budaya Bangso, kami dapat pastikan tidak ada kampanye di sana, tidak ada peraga, dan juga kemudian ini adalah betul-betul ajang pelestarian budaya. Laporannya sendiri dihentikan oleh Bawaslu. Yang mulia, slide selanjutnya, slide 23, ketidaknetralan pihak penyelenggara. Tadi soal debat sudah dijelaskan. Justru kami sudah siap, kami yang ada di ruangan untuk siap debat yang mulia. Kaitannya dengan ada pernyataan ketidaknetralan penyelenggara, laporan-laporan ke Bawaslu dihentikan, kami sendiri mengajukan laporan 3 yang mulia. Dan laporan kami semuanya juga dihentikan. Jadi kalau kemudian dianggap berpihak misalnya kepada kami, laporan kami sendiri tidak ditindaklanjuti. Itu justru yang tidak datang debat bukan pihak terkait ya? Bukan yang mulia. Yang pasangan satunya lagi yang mulia. Dua-duanya datang yang mulia. Dua-duanya datang. Datang yang mulia. Tapi yang tidak tidak melanjutkan. Namun karena ada tata tertib yang belum disepakatin, tidak ada titik temu, sehingga ini yang menimbulkan perdebatan lah begitu sampai molor 2 jam. Siapa yang keberatan dengan tata tertib itu? Paslon 02 yang mulia. Paslon 02 yang keberatan. Iya yang mulia. Oke, silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Ya. Slide 24. Mengenai keberatan saksi-saksi yang mulia, keberatan saksi-saksi diajukan, kami dapat tegaskan yang didalilkan untuk TSM itu tidak ada. Jadi yang ada justru kalau di sebelah kanannya itu selisih suara terkait dengan administratif. Kalau TSM-nya justru tidak ada, dan ada 1 form model dari kejadian khusus yang general. Itu yang di nomor 13 yang paling bawah sebelah kanan yang mulia. Jadi tidak dicantumkan kecamatan yang mana, tanggalnya tidak cantumkan, keberatannya general karena adanya dugaan pelibatan ASN politik uang pembagian sembako secara masif di 12 kecamatan. Titik, sedemikian saja.
Yang Mulia, slide 25 mengenai kurangnya partisipasi, tadi sudah dijelaskan juga oleh termohon. Yang pasti, kalaupun ini dijadikan dasar untuk TSM, kami rasa bukan dalil yang tepat. Yang Mulia, izinkan kami sedikit memberikan tabel di slide 26 Yang Mulia untuk memudahkan, terutama untuk membantah unsur masif dari permohonan. Di situ misalnya klaster pelanggaran pembagian sembako Yang Mulia. Kecamatan Belakang Padang yang paling atas, kelurahannya tidak dijelaskan, TPS-nya mana tidak dijelaskan, kejadiannya hanya satu, tapi di petitum minta di seluruh kecamatan dilakukan PSU. Ini tidak terbukti yang mestinya. Sekupang, kelurahannya tidak dijelaskan, TPS-nya tidak dijelaskan, satu kejadian, tapi yang diminta di seluruh kecamatan diulang. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, politik uang Yang Mulia, kami supaya lebih cepat saja, tidak satu-satu. Politik uang itu kecamatannya disebut 3 saja, di Kecamatan Batam Kota, kelurahan mana tidak dijelaskan, TPS mana tidak dijelaskan, hanya disebut satu kejadian, tapi diminta seluruh kecamatan. Ini pun dikatakan masif, tapi hanya 2 kecamatan dan 1 kelurahan. Ada dalil tentang kampanye terselubung, disebut di Batam Kota, kelurahan mana, TPS mana, satu kejadian, PSU-nya minta di seluruh kecamatan. Kesimpulan kami Yang Mulia, seluruh kecamatan yang dimintakan PSU oleh pemohon dalam petitumnya ada 8, tapi sebenarnya unsur masifnya betul-betul sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon random, dan karenanya di slide 28 kami ingin tegaskan unsurnya tidak terpenuhi dan sebenarnya permintaan yang dikonstruksikan itu overclaim. Kami tutup dengan petitum Yang Mulia. Dalam eksepsi, slide 30, menyatakan eksepsi pihak terkait diterima dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon ditolak seluruhnya. 2, menyatakan sah dan mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 744 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia.